Nah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabar? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Dulu ya, dulu ya. Sampai mic, sampai Gaya. Panas pun tadi. Gayanya. baik. Hari ini hari Senin 5 Oktober tahun 2020 dan bertepatan dengan hari apa? Ayo. Apa sekarang? Hari ulang tahun siapa? TNI ya, ABRI dulunya. TNI, Tentara Nasional Indonesia. Di hari Senin ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh kembali khusus kelas 3B melalui Zoom meeting. Dan sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Ya. Coba Ahnaf pimpin doanya. Bismillah. Di handset mana? Aku tahu. Ya, coba Ahnaf pimpin doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu Semuanya ikuti ya. Rasulullah. Artinya aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Billahi rabbah bil islami dina wa bi Muhammadin Nah, alhamdulillah pagi hari ini kita sudah berdoa dan mari kita mulai pembelajaran kita yaitu di tema 3 ya, masih tema 3 subtema keempat. Sekarang kita hari ini masuk ke subtema 4. Subtema 4 ya. Mama, yang ini Pak. Pembelajaran 1 halaman 175. Sudah dibuka halaman 175. Ya, ayo membaca. Baik, siapa yang mau baca duluan? Cung, saya Pak. Sebutkan nama. Jaki Pak. Oh, Jaki baca ya. Paragraf pertama. Garam membuat masakan menjadi lezat. Makanan yang tidak diberi garam terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Mari baca wacana di bawah ini. Oh, lanjut lagi, Jaki. Bertani garam. Garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Ya, Ladang terima garam kasih. terbentang Terima di kasih, Jaki. Ya, bawah garam dihasilkan dari air laut. Di pinggir pantai, petani garam membuat ladang garam. Ladang garam ini berbentuk tambak-tambak untuk menampung air laut. Tahu tambak? Tambak tahu tidak? Berbentuk kotak ya, seperti sawah-sawah. Seperti sawah. Ya, jadi dibuat ladangnya seperti itu. Paragraf kedua siapa yang mau baca? Sebutkan nama.
Siapa yang mau baca paragraf 2? Semi. Sami, sok. Garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara, Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Sulawesi, dan pantai di daerah Nusa Tenggara. Ya, kadang garam terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai. Contohnya di pantai utara Pulau Jawa. Ya, jalur utara Pulau Jawa itu banyak garam. Kalau kamu misalnya ke Jakarta, lewat daerah Indramayu itu suka kelihatan ada ladang-ladang garam. Ya. Kemudian di Madura, maka Madura ini juga disebut dengan penghasil garam terbesar. Sumatera, Sulawesi, dan pantai lain di daerah Nusa Tenggara. Lanjut. Siapa yang mau baca lagi? Pati. Ah, si Pati. Ayo Pati. Bagaimana proses menghasilkan garam? Pertama, petani menyiapkan petak tambak. Nah, di dalam petak tambak harus dipadatkan. Ya, pertama berarti petani menyiapkan petak-petak tambaknya terlebih dahulu nih, seperti gambar di halaman 176. Seperti sawah kan? Seperti sawah ya. Iya. Kemudian tanah di dalam petak tambak tersebut dipadatkan terlebih dahulu. Nah, ini dipadatkan dulu. Jadi tidak boleh lembek. Lanjut, siapa yang mau baca? Hey. Sirai. Lalu di air Setelah tambak, Sirai. halaman tambak garam. halaman berapa, Re? Halaman 176. Ya, Di samping gambar ya. setelah tambak garam dibuat lalu diisi air laut dengan kedalaman air. Laut yang terkena sinar matahari akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Ya, udah. Jadi setelah tambaknya dibuat, kemudian diisi dengan air laut dengan kedalaman tertentu. Air laut yang terkena sinar matahari lama-kelamaan akan bagaimana? Iya. Akan menguap, ya. Akan menguap, kemudian meninggalkan kristal-kristal Bisa. garam, ya. Meninggalkan kristal-kristal garam. Lanjut. Siapa yang baca? Siapa yang baca lagi? Ayo. Siapa lagi? Tiara? Ya, Baca. untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya. Ini untuk memastikan air laut menguap. Setelah sekitar 200 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya. Jangan
menunggu musim hujan tiba. Ya, udah dulu. Yumna, itu mic-nya dinyalain dulu. Pijit sekali di pojok sebelah kiri, nanti ada gambar ini ya. Yang gambar ini nih, gambar head. Dipijit. Sebelahnya kamera. Tadi udah nyala kamu tuh. Tuh pijit sekali. Sebelah kiri. Ada, ketemu nggak? Di sebelah kiri ada gambar ini, gambar gini nih. Gambar headset, warna putih. Warna putih. Sini. Yumna, lihat, kelihatan HP Bapak? Yumna, kelihatan HP yang Bapak enggak? Nah, ini di sini kan ada gambar mic di sebelah kanan, di sebelah kiri. Di sebelah kiri kan ada gambar mic yang tandanya silang. Nih, kelihatan enggak? Dipijit. Pijit dulu HP-nya sekali. Terus di bawah kiri ada gambar mic, dipijit. Yang masih tanda silang merah tuh. Dipijit ya. Ketemu nggak Yumna? Udah masuk, sok. Lanjut. Baca sekarang. Siapa yang baca? Yumna. Kemana sih Yumna? Udah, bisa. Kedengeran suaranya. Nah, ya, sok. Baca dari yang mengapa. Sebelah atasnya gambar halaman 106. Gambar petani garam tuh. Ngapain? Itu kan Kelihatan nggak? Kelihatan kan nih, yang di HP juga kan ada. Ini mengapa? Di HP ada kan? Ini Pak Tatang nih, si Bahir nggak belajar nih. Halo Yumna. Ini kelihatan nggak di HP? Ada pindah-pindah. Ganti-ganti. Ngejublak. Tadi pas baru itu nanti. Mengapa? Oh, itu sih. Ini yang ini dibaca nih. Nanti dulu ya. Kita ke Febri. Nih, dibaca nih. Nih yang ini. Mengapa? Ya. Oh, tidak bagus. Dah. Dede kelihatan. Anak baca. Itu di depan. Garam-garam setelah dipanen. Garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambah zat ion dan dikirim ke daerah-daerah. Ya, udah. Untuk mendapatkan lapis garam yang bagus ya, yang tebal, setiap hari harus ditambah air lautnya tuh. Ditambah lagi setiap hari sampai 120 hari. Jadi, garam bisa dipanen setelah 210 hari. Nah, dan dipanennya agar garamnya bagus itu dipanennya pada musim kemarau. Tahu musim kemarau? Tahu. Musim apa? Musim panas. Musim panas. Kemudian lapisan garam dasar tambak pun harus dipanen tadi ya. Setelah dipanen, garam ini dibawa ke pabrik.
ke pabrik untuk diberi larutan atau zat iodium. Maka dikenal dengan nanti adalah garam beriodium. Kenapa harus menggunakan garam beriodium? Agar tidak terkena penyakit gondok. Tahu gondok? Kamu pernah lihat nggak orang yang di lehernya besar? Nah, itu adalah salah satu ciri penyakit gondok karena kekurangan garam beriodium. Nah, sekarang kita perhatikan atau kita buka halaman 177. Ada latihan di sini. Dek, pensil, Dek. Ya, pensilnya. Pensil. 177. Pensil. Bahan dasar pembuat garam adalah apa? Pasir, air laut, atau air biasa? Air laut. Air laut. Berarti beri tanda silang di huruf B. Kemudian nomor 2. Contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Kalimantan, Pulau Bali, Pulau Sulawesi. Yang tadi disebutkan pulau apa? Pulau apa, Tiara? Pulau Sulawesi. Berarti yang disilang huruf apa? Yang disilang huruf C. Pulau Sulawesi. Yang ini tadi huruf B ya. Iya ya. Kemudian nomor 3. Nomor 3. Proses perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam itu apa? Menguap, membeku, mencair. Nah, pada pembuatan garam adalah membeku. yang membeku siapa? Menguap. Ada yang menguap. Ada apa lagi? Membeku. Coba dibaca. Kita lihat di bacaan. Di bacaan kita lihat. Apa yuk di bacaan? Ada nggak? Apa? Wow. Air laut yang terkena sinar matahari akan Itu pensilnya patah. menguap. Berarti jawabannya adalah menguap, yaitu A. Ya. Yaitu A. Duplok. Kemudian nomor 4. Pernyataan yang benar adalah A. Air menguap karena terkena sinar matahari. B. Agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambah setiap hari. C. Agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Yang benar yang mana? Yang sesuai bacaan tadi. Apa, Tiara? Oh, A. Apa itu? Air menguap karena terkena sinar matahari. Ya. Nomor 5. Waktu yang diperlukan untuk memanen garam adalah berapa hari? 210 hari. Yang mana berarti? A, B, atau C? Yang A. Yang A. Bikin gambar. Ya. 11. Isinya negara ya, itu untuk latihan yang telah kamu, berarti kamu telah paham tadi. Air garam terbuat dari air laut. Kemudian daerah penghasil garam itu adalah salah satunya daerah
Sulawesi. Terus proses perubahan wujud pada garam yaitu perubahannya apa? Menguap. Menguap. Kemudian kenapa air laut untuk yang di ladang garam itu menguap? Karena apa? Sinar matahari. Karena terkena sinar matahari. Terus namanya panen. Lamanya panennya itu berapa menit? Berapa hari? 210 hari. 210 hari. Baik, dilanjut kita ke. Tahu. Nah, ini kemudian ada halaman 178. Nanti kamu gambarkan proses pembuatan garam di sini ya, di kotak-kotak ini. Ini nanti digambarkan seperti apa gambar kamu. Ya. Selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang satuan panjang, satuan apalagi berat, satuan waktu. Ya. Sekarang masih tentang satuan waktu, tetapi dengan masih satuan waktu. 1 jam itu berapa menit? Jadi 60 menit. 60 menit. Nah, di sini berarti ditulis 60. Sudah. Sudah ditulis 60 menit, Rey. Perhatikan ke depan. Ya. 60 menit. 1 jam itu 60 menit. Maka perhatikan di layar itu ya. Biar kita bisa sambil belajar, jangan ngelamun. Lanjut. Nah, kalau 1 jam 60 menit berarti 2 jam itu berapa menit? 120. Dari mana? 120 itu 2 kali jam 60 dikali 60 menit. Jadi 120 menit. Nah, di sini untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Nah, untuk memanen 1 petak garam memerlukan 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam 1 jam? Nanti 90 menit ini dirubah ke dalam 1 jam. Berapa? Ayo. Berapa? 90 menit itu kan berarti sama dengan 30 menit. Berarti berapa? 1 jam 30 menit. Nah, ini 60 menit ditambah 30 menit. Yang 60 menit itu 1 jam, kemudian 30 menit. 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Nanti dirubah. Yang 1 jamnya 60 menit ditambah 20 menit. Jadi totalnya semuanya adalah 80 menit. Ya, mari berlatih. Oke, di sini 1 jam berapa menit? 60 menit. 60. Sudah diisi? Oh, diisi 60. Jam 100. 1 menit berapa detik? 60 detik. 60 lagi. Sudah? Nah, baik, di sini 1 jam. Di sini berapa menit? 60 menit. 60 menit lagi. Nah, kalau 2 jam berarti 2 dikali berapa menit? 2 dikali 60 menit. 2 kali 60. Jadi berapa?
60-nya 2 kali. 120 menit. 3 jam. Ya. 3 kali 60 menit. Ya. Sudah ini. Nah, ya sekarang yang 3 jam berarti di sininya berapa? 3. Ya, karena 3 jam. Dikali berapa menit? Dikali 60 menit. Dikali 60 menit. Jadi 3 dikali 60 berapa? 60-nya 3 kali. 6. Tadi yang 2 jam 100 ditambah 60 jadi 180. 180 jam. Nah, berarti kalau 4 jam berapa menit dong? Nah, 4 dikali 6 berapa? 24. Tambah 0 jadi 240 menit. Kedengaran Aina sekarang? Aina? Ya. Yang 4 jam 240 menit. 5 jam jadi berapa? 5 jam 300 menit. 300 menit. Ya. 140 ditambah 60 jadi 300. Tuh. Ya. 1 jam menjadi menit. Jadi menit tambah menit. Nah, sekarang rubah 4, rubahlah 1 jam menjadi menit. Nah, 1 jam berarti berapa menit tadi? Febri, 1 jam berapa menit? 60. Ditambah, sisanya berapa menit ini? Yumna, ini berapa? Hah? 45. Aina, kita sudah di halaman 181 ya. Yang baru gabung kita sekarang sudah ada di halaman 181. Menit. Dan berapa? 60 ditambah 45 berapa? Yo. 105. 105. 5. Nah, 105 menit. Kemudian 2 jam 50 menit. Iya. Wah, berarti 2 dikali 60 jadi berapa tadi? 2 dikali 60. Hah? 120. Sisanya berapa menit ini? 50. Jadi 120 ditambah 50 sabar Pi? 20 ditambah 5. 120 tambah 50 jadi berapa? 120. Hah? Berapa? 6 jam. 120 ditambah 50 jadi berapa? 5 jam 300 menit. 170. Nomor 3. 3 jam berarti berapa menit tadi? Tiara. 360. Tiara, 3 jam berapa menit? 180. Sisanya berapa menit? 5 menit. Jadi berapa 180 tambah 5? Nah, masih di atas. Fatih berapa jadi 180 tambah 5? Fatih. 185 menit. Pagi-pagi nyarudak. 7. Nah, sekarang nomor 4, 6 jam jadi berapa menit? Berarti 6 dikali 6 berapa? 376. Wis, kok 376? 6 jam dulu. 360. 360 ditambah berapa menit?
Tambah 16 menit. Jadi berapa? 376. Sekarang 7 jam. 7 jam berapa menit? Melihat. 7 jam berapa menit? Aina kedengaran enggak? Yuk, kita lanjutkan. 7 jam. 7 jam berarti berapa menit? 7 kali 6 berapa? 42. Jadi 420. Sisanya berapa menit? 60. Jadi 420 tambah 60 berapa? 480. Ya, 480. Ya. Sudah sama semua isinya? Sama Bapak di sini? Ya. Ya. 480 menit. Kita masuk ke halaman 182. 60 menit tadi berapa jam? 1 jam. Berarti 120 menit berapa jam? 2 jam. 2 jam. 180 menit berapa jam? 3 jam. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak di layar HP nih? Kelihatan. Nah, 300 menit berapa jam? 300 dibagi 60. Berapa? 5 jam. 5 jam. Jawabannya 1, 2, 3, dan 5. Oh iya ya. Ya. Sekarang ubah satuan menit menjadi 1 jam. Berarti ini kita pisahkan dulu. 70 menit itu kita pisahkan 60 ya. Sebelah kotak sebelah kiri 60. Berarti 70 dikurangi 60 berapa? 70 dikurangi 60. 60 menit. 70 dikurangi 60 berapa? Yang kan 60 menit. 10. Berarti yang 60 menit itu adalah 1 jam. 1 jam. Kemudian sisanya berapa menit? 10 menit. Ya. Mana bukunya? Teteh belum tak. Kemudian yang ini 160 menit. 160. Mata buat roti. Berarti hidung buat apa? Buat bukan buat menulis. 160 berarti berapa jam nih? 2 jam. Kita ambil yang 120 dulu ya. Sisanya berapa menit? 120 dikurangi 120 berarti berapa menit? 40 menit. 40 menit. 40 menit. Nah, 120 ini berapa jam? 2 jam. 2 jam. Sisanya berapa menit? 40. 2 jam 40 menit. Nomor 3.
Dibahagikan satu-satu gitu. Jadi ambil bacanya gitu. Nomor 3 berarti kita buat yang mendekatinya adalah 180 ya. Yang mendekati 214 itu ada 180. Sisanya berapa? Sisanya berapa? 214 dikurangi 180 jadi berapa? 24. 34. Berarti 180 menit ini berapa jam? 3 jam. 3 jam. Sisanya 34. 4. Kemudian yang 330 yang mendekati berapa menit? 300. Sisanya berapa menit? 30. Jadi 330. 300 berapa jam berarti? 300 dibagi 60. 5 jam. Sisanya 30 menit. 30 menit. Dibaca lah. Nah, sekarang 420. 420 tetap ya. Di sini kalau ini 420 berarti di sininya berapa? Kosong. 0. Ya. Nah, berarti 420 berapa menit? Berapa jam? 420 dibagi 6. 7 jam. 0 menit. Ya. Diraba-raba. Jam berapa menit sih tadi? 7 jam. Berarti cuman 420 menit. 420 menit jadi berapa jam? Ini nomor 5. 7 jam. 0 menit. Adiknya ini kedengeran sama itu infonya apa? Iyalah. Baik, selanjutnya kalau 182 halaman 182 ada semua? Udah. Udah ada yang belum? Udah semua, oke. Kita masuk ke halaman 183. Di tema 2 kelas 3. Baca Uno. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi saat menjemur pakaian basah. Ya, benar, penguapan sama seperti proses pembuatan garam. Baju mengalir karena air dalam baju yang basah menguap terkena panas matahari. Setelah baju mengering, lipatlah dengan rapi dan susunlah di lemari. Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Ikutlah langkah-langkahnya. Ya, ini. Jadi pakaian cucian yang basah kemudian kita jemur, maka terjadi perubahan wujud, yaitu perubahan wujudnya apa? Menguap. Sama seperti halnya pada garam. Nah, ini cara melipat kaos. Kamu sudah pernah melipat kaos?
Cung yang sudah bisa melipat kaos. Siapa saja yang sudah melipat kaos? Siapa itu? Nah, siapa yang belum? Siapa yang belum bisa? Siapa yang belum pernah melipat? Ayo. Nah, nanti kamu belajar ya. Perhatikan seperti yang di buku. Ini cara-cara melipat kaos ada banyak di sini ya. Ada yang caranya seperti biasa seperti ini. Ada juga yang seperti ini. Ya. Nanti kamu bisa mempraktekkan cara melipat kaos ini ya. Demikian untuk tematik, kemudian nanti ada pelajaran akidah akhlak tentang akhlak terpuji, yaitu rendah hati dan santun. Sebagai seorang muslim, kita harus bisa bersikap rendah hati dan juga santun. Baik terutama sama orang tua ya, dan juga sama teman. Nah, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian nanti bisa melaksanakannya dengan baik tentang perbuatan rendah hati dan santun. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis atau doa penutup belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Ya kan. Pijit HP yang baru gabung ini, yang baru gabung belum tahu, pijit HP di atas ada warna merah lem. Ya. Di atas pijit HP di atas ada lem. Keluar berarti sudah keluar ya. Kalau mau ngobrol dulu silakan, mau keluar ya. Mau pada ngobrol dulu nggak apa-apa. Ya. Kembali. Mau pada ngobrol dulu nggak? Ini gimana? Lo.